Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Empat potongan tubuh korban mutilasi diautopsi tim forensik Polda Papua. Hujan 1 jam, sejumlah ruas jalan di kota Sorong terendam banjir. Warga Pegunungan Tengah Papua kembalikan 14 senjata ke tentara. Selama sebulan terakhir, perairan selatan Papua terus dilanda cuaca buruk. Tinggi gelombang laut mencapai 2 hingga 3 meter. Akibatnya banyak perahu nelayan yang rusak berat, bahkan hancur dihantam ombak serta angin kencang. Di kampung nelayan di pesisir Lampu 1 Merauke, tercatat ada 4 perahu nelayan yang rusak berat, bahkan salah satu perahu hancur tak berbentuk. Nelayan di kawasan ini berusaha menjaga perahu mereka karena merupakan mata pencaharian, mengingat cuaca buruk diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan Oktober mendatang. Ini udah berapa lama ini, Bang? Sudah sebulanan lah. Sebulanan ya. Ini ombaknya sampai berapa meter, Bang? Tergantung angin juga, kadang 1,5 2 meter. 2 meter ya? 1,5 2 meter. Angin kencang juga ya, Bang ya? Iya. Bang, ini sudah ada berapa perahu yang pecah ini, Bang? Ya sekitar sini ada 4. 4 ya, 4. Itu dari kenapa, Bang, itu sampai pecah itu? Itu cuaca yang begini. Dihantam gelombang, Bang ya? Jadi sementara nelayan sini nggak melaut ini, Bang ya? Sementara ada yang ke laut juga, yang kapal-kapal besar, yang kecil-kecil begini ya paksana. Ini sampai kapan begini, Bang, ini cuacanya nih? Kita belum tahu juga. Belum tahu juga ya? Ini peraturan cuaca katanya dalam ini sampai bulan 10. Saat ini banyak perahu nelayan yang tertambat di pesisir pantai karena nelayan tidak berani melaut mencari ikan akibat cuaca yang buruk. Kendati demikian, kondisi cuaca ini tidak berlaku bagi nelayan yang menggunakan kapal besar. Mereka tetap berlayar, menerjang gelombang, kendati tetap berisiko tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Korem 173 Prajawira Braja Biak menerima belasan pucuk senjata api dan amunisi dari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. 14 pucuk senjata api organik dan rakitan beserta 15 butir peluru berbagai jenis diterima Komandan Korem 173 Prajawira Braja Brigjen Taufan Gestoro Sabtu lalu di Aula Yuda Korem Biak. Danrem mengatakan penyerahan senpi ini merupakan upaya pembinaan teritorial Satuan Tugas TNI dan keinginan masyarakat di wilayah pegunungan yang ingin hidup aman dan damai. Taufan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pegunungan Tengah Papua yang mau menyerahkan senjata api dan amunisi secara sukarela. Dan ini membuktikan keberadaan Satuan Tugas TNI diterima dengan baik dan memberikan rasa aman. Daerah Puncak, Deyai, Dogiai, kemudian Intan Jaya, dan Paniai. Daerah-daerah rawan tersebut terdapat kelompok kecil saudara-saudara kita yang masih terpengaruh dengan isu-isu separatisme, yang mereka juga melakukan provokasi dan tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan. Beberapa kejadian yang pernah kita dengar bersama, mereka tidak hanya menteror aparat baik TNI maupun Polri, termasuk juga masyarakat. Operasi teritorial tersebut, maka secara tidak langsung kondisi wilayah menjadi aman dan nyaman bagi masyarakat. Mereka dapat hidup normal dan beraktivitas seperti biasa. Kondisi yang aman dan nyaman ini juga telah berdampak pada sebagian besar simpatisan terorisme yang bersenjata, yang saat ini telah menyerahkan diri beserta senjata dan amunisi dan juga peralatan lainnya yang digunakan untuk meneror warga. Saat ini diduga masih banyak senjata api ilegal yang beredar di tengah masyarakat. Senjata dan amunisi tersebut sangat berbahaya karena bisa disalahgunakan. Danrem mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama bahu-membahu membangun Papua.
Hendra melaporkan dari Biak, Papua. Dari hasil verifikasi administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Papua, menemukan ada 57 nama dari 23 partai politik yang disalahgunakan atau dicatut saat verifikasi administrasi terhadap partai politik untuk pemilu 2024 mendatang. Nama-nama tersebut diketahui tidak terdaftar di anggota partai politik. Mereka terdiri dari 50 staf dan 7 komisioner KPU Kabupaten. Bawaslu meminta parpol memperbaiki datanya hingga batas waktu 11 September mendatang. Jadi terdapat nama-nama kami di 23 partai politik, sehingga sebagai upaya pencegahan kami juga akan melakukan roadshow ya, posko ini, bahwa di Bawaslu itu ada posko pengaduan. Jadi mereka bisa cek langsung secara mandiri di portalnya KPU RI. Kalau misalnya namanya terdapat di Sipol tapi merasa mereka bukan bagian dari situ, mereka bisa datang ke posko atau bisa datang langsung ke Bawaslu, ke posko, dan kemudian kami bisa bantu mengeceknya, dan kemudian kalau namanya ada dan yang bersangkutan merasa bahwa tidak terlibat, kita bisa lakukan prosedur untuk kemudian nanti dihapuskan dari Sipol begitu. Bawaslu Provinsi Papua menghimbau masyarakat, aparat TNI Polri untuk mengecek nama di situs resmi KPU jika terdapat pencatutan nama dari partai politik dan segera melapor ke posko pengaduan Bawaslu Papua agar bisa ditindaklanjuti. Pencatutan nama oleh parpol ini diduga untuk memalsukan salah satu persyaratan agar partai politik bisa lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Syarat tersebut, salah satunya partai politik harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.